Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Eka Ariwibawa, SPD MPD, dan rekan-rekan semuanya. Kami di sini dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kelompok kami mengenai materi hukum hak atas kekayaan intelektual. Nah, mungkin next. Oke, sebelum memasuki penjelasan atau pemaparan materi, izinkanlah kelompok kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 8 terlebih dahulu. Untuk yang pertama ada Mbak Nur Laila Romadona dengan NIM akhir 012, kemudian ada Mbak Nurul Alfiah dengan NIM akhir 018, selanjutnya ada saya sendiri selaku moderator Yunita Wijayanti dengan NIM akhir 026, dan yang terakhir ada Ita Luciana dengan NIM akhir 035. Next. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi mengenai yang pertama, hak paten, kemudian hak merek, hak cipta, dan juga yang terakhir mengenai rahasia dagang. Next. Nah, mengenai pendahuluan yang akan disampaikan oleh Mbak Nur Laila Romadona. Kepada Mbak Nur Laila dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan terlebih dahulu. Nah, di Indonesia sendiri, untuk memajukan dan melindungi penciptaan dan penyebarluasan produk budaya di bidang karya ilmiah, seni, dan sastra, serta untuk mempercepat pertumbuhan kecerdasan dalam kehidupan masyarakat, perlu adanya perlindungan hukum. Sedangkan di tingkat internasional, organisasi yang mewakili bidang HKI atau hak kekayaan intelektual adalah WIPO, World Intellectual Property Organization. Di Indonesia, mohon maaf, perlindungan hukum itu sendiri bertujuan untuk menciptakan suasana yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya semangat berkarya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Di Indonesia, Undang-Undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982 merupakan undang-undang yang melindungi karya cipta dan telah beberapa kali diubah dan diundang-undangkan terbaru dan undang-undang terbaru telah diterbitkan, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Ciptaan yang dilindungi hak cipta, penemuan di bidang teknologi, dan ciptaan yang berkaitan dengan perpaduan bentuk warna, unsur garis, dan tanda yang digunakan dalam kegiatan perdagangan dan jasa. Juga harus dilindungi oleh undang-undang tersebut. Untuk diakui dan dilindungi, dengan kata lain, hak kekayaan intelektual harus didokumentasikan untuk menghindari atau mencegah produksi teknologi yang sama dengan karya yang lain. Baik, terima kasih Mbak Laila atas penjelasannya mengenai pendahuluan sebagai pengantar sebelum kita memasuki materi lebih lanjut. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan mulai membahas dari yang pertama mengenai hak paten yang akan disampaikan oleh rekan saya, Mbak Nurul Alfiah. Kepada Mbak Nurul dipersilahkan. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak paten. Next. Hak paten adalah hak yang diberikan kepada seseorang atas temuannya di bidang teknologi yang nantinya dapat berguna dalam perkembangan industri. Penemuan-penemuan tersebut dapat berupa cara kerja baru dan segala perbaikannya ataupun penambahan cara kerja yang dianggap lebih baik yang dapat dilaksanakan sendiri secara komersial ataupun diserahkan kepada orang lain dengan seizinnya yang dilaksanakan berdasarkan jangka waktu tertentu. Next. Di sini ada hak pemegang paten. Pemegang paten adalah investor sebagai pemilik paten atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut yang terdaftar dalam daftar umum paten. Berikut hak yang dimiliki oleh pemegang hak paten adalah next. Pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan melarang orang lain yang tanpa persetujuannya dalam hak paten produk, membuat, menjual, mengimpor, menyewa,
menyerahkan, memakai, menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten. Kemudian dalam hal paten proses, menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam poin sebelumnya. Kemudian yang nomor 2, pemegang paten berhak memberikan lisensi kepada orang lain berdasarkan surat perjanjian lisensi. Kemudian yang ketiga, atas temuannya pemegang paten berhak menggugat ganti rugi melalui pengadilan negeri setempat kepada siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam butir nomor 1 di atas. Kemudian yang nomor 4, pemegang paten berhak menuntut orang yang sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam butir 1 di atas. Next. Kemudian di sini ada kewajiban pemegang paten. Yang pertama, mereka yang mempunyai hak paten tentu harus membayar semua biaya pemeliharaan paten atau yang biasa disebut dengan biaya tahunan. Kemudian yang kedua, wajib dalam melaksanakan paten yang berlaku di wilayah Indonesia kecuali pelaksanaan paten yang demikian dilakukan secara ekonomi hanya layak dalam skala regional serta terdapat adanya pengajuan permohonan tertulis dari pemegang paten di mana permohonan tersebut harus disertai dengan berbagai alasan serta bukti yang sudah diberikan oleh instansi yang berwenang dan juga telah disetujui oleh Ditjen HKI. Kemudian next. Dan di sini ada subjek paten. Ketentuan mengenai subjek paten ini diatur dalam pasal 10 UU nomor 14 tahun 2001 tentang paten. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa yang berhak memperoleh paten adalah inventor atau yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan. Secara umum ada 3 kategori besar mengenai subjek yang dapat dipatenkan, yaitu proses, mesin, dan barang yang diproduksi dan digunakan. Untuk proses mencakup algoritma, metode bisnis, sebagian besar perangkat lunak atau software, terus teknis medis, teknik olahraga, dan semacamnya. Kemudian untuk mesin sendiri mencakup alat dan aparatus. Kemudian yang terakhir barang yang diproduksi mencakup perangkat mekanik, perangkat elektronik, dan komposisi materi seperti kimia, obat-obatan, DNA, RNA, dan sebagainya. Next. Di sini ada macam-macam sistem pendaftaran paten. Terdapat 2 macam sistem pendaftaran paten dalam rangka perlindungan hukum, yaitu yang pertama, first to file, adalah suatu sistem yang memberikan hak paten bagi mereka yang mendaftar pertama atas invensi baru sesuai dengan persyaratan. Yang kedua, sistem first to invent, adalah suatu sistem yang memberikan hak paten bagi mereka yang menemukan inovasi pertama kali sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Next. Kemudian ada pengajuan permohonan paten. Permohonan paten diajukan dengan cara mengisi formulir yang disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dan diketik dalam rangkap 4. Permohonan wajib melampirkan yang pertama, surat kuasa khusus apabila permohonan diajukan melalui konsultan paten terdaftar selaku kuasa. Yang kedua, surat pengalihan hak apabila permohonan diajukan oleh pihak lain yang bukan penemu. Kemudian yang ketiga, deskripsi, klaim, abstrak, masing-masing rangkap 3. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Nurul Alfiah atas penjelasannya. Untuk selanjutnya kita akan belajar bersama mengenai hak merek yang akan disampaikan materinya oleh Mbak Nurlaila Romaduna. Kepada Mbak Nurlaila dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai yang terlebih dahulu yakni tentang pengertian merek. Menurut Prof.
Molegraph, di mana beliau menjelaskan bahwa merek merupakan, mohon maaf, bahwa merek yaitu dengan, mohon maaf, yaitu merek itu merupakan sebuah barang tertentu untuk menunjukkan asal barang dan jaminan kualitasnya, sehingga bisa dibandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat dan diperdagangkan oleh orang atau perusahaan lain. Nah, maka dari itu, menurut kelompok kami, pengertian dari merek itu sendiri merupakan instrumen atau hal pokok paling penting dalam sebuah produk. Merek dapat menentukan suatu kualitas barang maupun jasa, apakah barang tersebut bernilai tinggi atau tidak. Begitupun dengan adanya merek terhadap suatu barang akan memberikan suatu kemudahan bagi calon konsumen untuk memilih dan mengetahui produk mana yang akan dibeli melalui sebuah sarana dan alat pengenal produk, yakni yang dinamakan dengan merek. Nah, selanjutnya mengenai fungsi merek. Fungsi merek ini terdapat 4 fungsi. Fungsi yang pertama yakni fungsi pembeda. Fungsi pembeda adalah fungsi yang digunakan untuk membedakan produk suatu perusahaan dengan produk perusahaan yang lainnya. Kemudian, fungsi yang kedua adalah fungsi jaminan reputasi. Nah, fungsi ini digunakan sebagai tanda asal-usul produk, juga secara pribadi menghubungkan antara reputasi produk bermerek tersebut dengan produsennya, sekaligus memberi jaminan kualitas akan produk tersebut. Yang selanjutnya yakni fungsi promosi. Fungsi promosi yakni mengenai merek digunakan sebagai sarana memperkenalkan produk baru dan mempertahankan reputasi produk lama yang diperdagangkan sekaligus untuk menguasai pasar. Yang keempat yakni fungsi rangsangan investasi dan pertumbuhan industri. Fungsi ini digunakan untuk menunjang pertumbuhan industri melalui penanaman modal baik asing maupun dalam negeri dalam menghadapi mekanisme pasar bebas. Nah, fungsi-fungsi merek tersebut di atas mengakibatkan perlindungan terhadap sebuah merek menjadi sangat penting bagi para pelaku usaha di Indonesia. Untuk yang selanjutnya yakni mengenai perlindungan hukum terhadap merek terdaftar. Nah, perlindungan ini secara normatif diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek yang menentukan suatu hak atas merek adalah sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu. Dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Dengan didaftarkannya merek-merek tersebut, pemilik merek memiliki hak-hak sebagai berikut. Yang pertama, hak untuk menggunakan atau mengizinkan orang lain untuk menggunakan mereknya. Yang kedua, hak untuk melarang orang lain menggunakan mereknya. Dan yang ketiga, hak untuk mengalihkan dan atau melisensikan hak mereknya. Dan yang terakhir, urgensi pendaftaran merek di Indonesia diberikan kepada pemilik merek yang mendaftarkan mereknya. Artinya bahwa hak atas merek lahir sejak tanggal penerimaan permohonan atau filing date merek, pengukuhan pendaftaran merek di Direktorat Jenderal HKI. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Nurlaila Romadona atas penyampaian materinya. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai hak cipta yang akan saya sampaikan sendiri. Next. Nah, pertama kalinya hak cipta itu diatur dalam Outer Suite pada tahun 1912, yang selanjutnya itu mengalami beberapa perubahan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982. Kemudian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, UU Nomor 12 Tahun 1997, dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Penyempurnaan undang-undang ini dimaksudkan untuk dilakukan agar tidak terlepas dari keberadaan Indonesia sebagai anggota WTO. Nah, selanjutnya pada tanggal 23 September 2014, DPR RI itu menyetujui rancangan undang-undang atas hak cipta menjadi undang-undang.
yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang merupakan perbaikan terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta atau UU Nomor 19 Tahun 2002. Nah, berdasarkan pengertian Pasal 1 UU Nomor 28 Tahun 2014 yang dimaksudkan dengan hak cipta atau copyright dalam bahasa Inggris atau author's right dalam bahasa Belanda, yaitu adalah hak eksklusif pencipta yang itu timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan. Nah, menurut Saliman sendiri, tahun 2016, pencipta itu adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya itu melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Nah, sedangkan ciptaan itu sendiri adalah hasil setiap karya pencipta yang itu menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Nah, keaslian di sini maksudnya adalah bagaimana pencipta itu mampu untuk menunjukkan kekuatan original expression of ideas yang hanya dimilikinya dan dilaksanakan dalam bentuk yang real dan nyata. Dalam arti kata, perlindungan hak cipta itu tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi, dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian, sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar. Begitu. Next. Nah, untuk selanjutnya mengenai fungsi dan sifat dari hak cipta itu sendiri. Nah, hak cipta itu merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang itu timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan itu telah dilahirkan oleh sang penciptanya tadi, tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan yang sudah disampaikan di awal tadi. Nah, disinilah perbedaan antara hak cipta dengan hak paten dan juga hak merek yang sudah dijelaskan oleh Mbak Nur Laila dan Mbak Nurul Alfiah tadi. Nah, hak paten dan hak merek itu baru timbul hak setelah pengumuman dari Dirjen Haki atau HAKI. Sedangkan hak cipta itu diperoleh secara otomatis. Dengan demikian, siapa yang mengumumkan pertama kali itu merupakan sifat dari hak cipta yang menganggap bahwa pengumuman dari pencipta itu sekaligus secara otomatis sebagai pemilik dari ciptaannya. Nah, di sini dibagi menjadi 3, yaitu ciptaan dalam hubungan dinas. Nah, hasil ciptaan yang dibuat dalam hubungan dinas itu dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaan pemegang hak ciptanya adalah pihak yang untuk dan dalam dinasnya ciptaan tersebut itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain oleh kedua belah pihak, dengan tidak mengurangi hak pencipta apabila penggunaan ciptaannya itu diperluas sampai keluar hubungan dinas. Jadi terdapat suatu perjanjian antar dinasnya itu atas ciptaan yang telah diciptakan. Kemudian yang kedua, terkait dengan badan hukum sebagai pemilik hak cipta, demikian juga menurut ketentuan pasal 37 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai hak cipta tadi, jika suatu badan itu mengumumkan bahwa ciptaan itu berasal daripadanya dengan tidak menyebut seseorang sebagai penciptaannya, badan hukum tersebut dianggap sebagai penciptaannya, kecuali jika terbukti sebaliknya begitu. Nah, hak-hak tersebut itu berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan berdasarkan pasal 58 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Nah, kemudian yang ketiga terkait dengan hak cipta atas potret, itu bagi pemegang hak cipta atas potret itu dimungkinkan untuk memperbanyak jika mendapatkan izin untuk izin orang yang dipotret atau ahli warisnya dan diberikan perlindungan untuk masa berlaku selama 50 tahun sejak pertama kalinya dilakukan pengumuman.
Nah, termasuk bila potret yang memuat 2 orang atau lebih harus minta izin dari yang lainnya. Jadi, misalkan dalam suatu potret itu lebih dari 1 orang, maka harus memperoleh izin dari beberapa pihak. Jangan sampai hanya salah satu pihak saja yang tercantum dalam potret tersebut. Nah, untuk potret tanpa izin pemegang hak cipta, tidak boleh mengumumkannya bila bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari orang yang dipotret. Next. Nah, selanjutnya mengenai hak ekonomi dan juga hak moral. Hak cipta itu terdiri atas hak ekonomi dan juga hak moral. Hak ekonomi sendiri adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Sedangkan hak moral itu sendiri adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait itu telah dialihkan. Nah, mengenai jangka waktu perlindungan hak cipta yang lebih panjang, dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 itu disebutkan bahwa jangka waktu perlindungan hak cipta adalah selama semasa hidup sang penciptanya itu dan juga berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta itu telah meninggal dunia. Sedangkan terdapat perubahan dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 atau Undang-Undang mengenai hak cipta yang terbaru, itu ada perubahan yaitu masa berlaku hak cipta itu dibagi menjadi 2, yaitu masa berlaku hak moral dan juga masa berlaku hak ekonomi. Nah, yang pertama yaitu mengenai hak moral. Hak moral pencipta itu untuk apa saja sih? Yang pertama yaitu tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum. Kemudian yang kedua itu menggunakan nama aliasnya atau samarannya. Yang ketiga, itu dapat mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya yang itu berlaku tanpa batas waktu. Kemudian, hak moral itu untuk apa saja sih? Yang pertama yaitu untuk mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat. Dan yang kedua itu mengubah judul dan anak judul ciptaan yang berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan. Nah, yang kedua yaitu mengenai hak ekonomi. Itu hak ekonomi kemudian atas ciptaan, perlindungan hak cipta itu berlaku selama hidup pencipta dan berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta itu meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Adapun jika hak cipta itu tersendiri dimiliki oleh badan hukum, masa berlakunya itu berbeda, yaitu selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman atas hak cipta itu sendiri. Nah, perlindungan sebagaimana diatur dalam pasal 58 tersebut hanya berlaku bagi ciptaan berupa buku, pamflet, kemudian lagu, musik, karya seni rupa, karya arsitektur, peta, karya seni batik, atau motif lainnya. Kemudian, akan tetapi bagi ciptaan berupa karya fotografi, potret, dan lain sebagainya, itu tidak termasuk. Next. Nah, selanjutnya mengenai hak terkait, itu menurut ketentuan pasal 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, hak terkait itu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf B merupakan hak eksklusif yang meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama mengenai hak moral pelaku pertunjukan yang diberi perlindungan tanpa batas waktu, yaitu tertera pada pasal 57. Kemudian yang kedua, mengenai hak ekonomi pelaku pertunjukan yang berlaku selama 50 tahun sejak pertunjukannya itu difiksasi dalam bentuk fonogram atau audiovisual. Ini tertera pada pasal 63. Kemudian yang ketiga, ada hak ekonomi produser fonogram, itu berlaku selama 50 tahun sejak fonogramnya itu difiksasi. Itu juga tertera pada pasal 63. Dan yang terakhir, hak ekonomi lembaga penyiaran. Itu berlaku selama 20 tahun sejak karya siarannya itu pertama kali disiarkan. Itu tertera pada pasal 63. Next.
Nah, kemudian mengenai ciptaan derivatif. Nah, ciptaan derivatif itu apa sih? Ciptaan derivatif adalah karya turunan yang itu didasarkan atas salah satu atau beberapa karya terdahulu yang menggambarkan pengarang orisinil, seperti terjemahan, aransemen musik, dramatisasi, fiksionalisasi, film, recording, dan lain-lain. Dalam ciptaan derivatif ini, pemegang hak cipta mempunyai hak untuk mengecualikan orang lain atas karya kreatif dari daya ciptanya sendiri. Jadi, ciptaan derivatif ini semacam, jadi sudah ada ciptaan dari seseorang itu nanti seperti diolah kembali atau misalkan lagu itu diaransemen ulang kembali gitu. Next. Nah, selanjutnya mengenai pendaftaran hak cipta, itu menurut pasal 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa Menteri penyelenggarakan pencatatan dan juga penghapusan ciptaan dan produk hak terkait, ketentuan tentang pendaftaran hak cipta tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Nah, hak cipta ini diperoleh secara otomatis. Bagi yang tidak didaftarkan, tetap memperoleh perlindungan hukum, meskipun demikian, pendaftaran itu haruslah tetap diperlukan gitu sebagai bukti awal dari pemilik hak cipta berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan juga HAM. Nah, pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan itu dilakukan atas permohonan yang diajukan oleh pencipta atau oleh pemegang hak cipta atau yang dikuasakan gitu. Sedangkan kekuatan hukum dari suatu pendaftaran ciptaan harus karena penghapusan atas permohonan orang atau badan hukum yang namanya itu tercatat sebagai pencipta atau pemegang hak cipta lampau waktu atau dinyatakan batal oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Nah, itu terkait dengan penghapusannya. Next. Nah, kemudian di sini ada yang namanya lisensi dan lisensi wajib begitu. Nah, lisensi dan lisensi wajib ini berkaitan dengan hak cipta itu sendiri menurut ketentuan pasal 80 sampai dengan 86 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Nah, kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama yaitu mengenai lisensi. Nah, lisensi ini terdiri dari yang pertama, pemegang hak cipta itu berhak untuk memberikan lisensi dengan perjanjian lisensi untuk melaksanakan ciptaannya. Kecuali itu telah diperjanjikan lain, maka pelaksana itu wajib untuk membayar royalti kepada pemegang hak cipta. Kemudian yang kedua, perjanjian lisensi ini dilarang memuat ketentuan yang langsung maupun tidak langsung yang merugikan perekonomian negara. Kemudian, lisensi ini wajib dicatat di Dirjen Haki agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiganya. Jadi ada perlindungan hukum atas lisensi yang telah dicatat di Dirjen Haki tersebut. Kemudian yang kedua mengenai lisensi wajib. Lisensi wajib ini sendiri merupakan lisensi untuk melaksanakan penerjemahan atau penggandaan ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra yang diberikan berdasarkan keputusan menteri atas dasar permohonan untuk kepentingan pendidikan atau ilmu pengetahuan serta kegiatan penelitian dan pengembangan. Begitu. Next. Nah, selanjutnya mengenai pelanggaran hak cipta. Menurut ketentuan pasal 44 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, penggunaan, pengambilan, penggandaan, atau pengubahan suatu ciptaan atau produk itu hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansional itu tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya itu disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk beberapa keperluan. Nah, maka dari itu pentingnya kita jika membuat karya tulis atau lain sebagainya, wajib untuk mencantumkan, referensi dari sumber-sumber yang kita gunakan dalam menyusun karya tulis kita. Kemudian untuk hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta, itu yang pertama terkait dengan masalah pembuktian. Nah, dalam kasus pelanggaran hak cipta sendiri, bukti langsung dari Baik, mohon maaf, saya ulangi. Terkait dengan pelanggaran hak cipta itu, terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta, yaitu yang pertama, terkait dengan masalah pembuktian. Nah,
Dalam kasus pelanggaran hak cipta, bukti langsung dari plagiarisme adalah jarang sekali ditemukan. Itu biasanya pembuktian pelanggaran hak cipta dilakukan melalui pembuktian akses maupun kesamaan dari substansional, yaitu suatu metode pembuktian dari pemeriksaan kata demi kata, karena biasanya pelanggaran terjadi dalam dua tahap proses, yaitu membuktikan terjadinya peniruan dan apakah hal tersebut terjadi di dalam hal-hal yang tidak diizinkan. Nah, seperti biasanya kalau kita membuat karya tulis, itu bisa kita parafrase terlebih dahulu dan juga mencantumkan sumber referensinya, begitu. Kemudian untuk yang kedua, terkait dengan doktrin pemakaian yang layak. Di Amerika Serikat, itu ada istilah untuk pemakaian yang layak yang tidak dikategorikan dalam pelanggaran hak cipta. The Doctrine of Fair Use. Nah, dalam Undang-Undang Hak Cipta tahun 1976, itu digunakan beberapa variabel agar tidak kualifikasi sebagai peniruan, yaitu yang pertama, maksud dan sifat pemakaian, termasuk sifat dan maksud komersialnya. Kemudian yang kedua, sifat dari karya hak cipta. Yang ketiga, porsi yang ditiru, pengaruh ekonomis yang ditiru, dan juga maksud dan alasan-alasan dari terdakwa. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan sifat pekerjaan. Yang pertama yaitu tergantung dari kaitannya dengan faktor efek ekonomis dari pemakaian hak cipta tersebut. Kemudian yang kedua berkaitan dengan potensi pengaruh ekonomi bersama faktor-faktor lainnya menentukan doktrin of fair use tadi. Dan yang ketiga, jumlah proporsional dan substansional pemakaian itu sifat peniruan kualitatif dan juga kuantitatif. Next. Nah, selanjutnya mengenai ketentuan pidana atas pelanggaran hak cipta itu sendiri, menurut pasal 112 sampai dengan 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 ada perubahan yang cukup berarti bagi para pihak yang sengaja melanggar pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 ini. Nah, di samping ancaman pidana yang semakin lama juga ancaman dendanya itu semakin besar pula gitu. Kemudian untuk lebih rincinya lagi terdapat pada tabel berikut ini. Mungkin bisa teman-teman simak sendiri yang berkaitan dengan pembajakan, hak ekonomi, dan juga pasal-pasal lainnya itu terdapat hukum pidana dan juga denda yang harus dibayarkan oleh pelanggar hak cipta itu sendiri. Next. Next. Baik, itu tadi terkait dengan ketentuan pidananya tercantum dalam tabel tersebut. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi hak cipta. Untuk selanjutnya mengenai rahasia dagang akan disampaikan oleh rekan saya, Mbak Ita Luciana. Kepada Mbak Ita dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu yang diberikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rahasia dagang. Next. Berikut merupakan pengertian dari rahasia dagang. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU RD, khususnya Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Sedangkan yang dimaksud dengan hak rahasia dagang adalah hak atas rahasia dagang yang timbul berdasarkan Undang-Undang Rahasia Dagang. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa rahasia dagang adalah sebuah informasi yang sangat berharga untuk perusahaan, karenanya harus dijaga kerahasiaannya. Keberhargaan informasi ini timbul karena informasi tersebut dapat mendatangkan keuntungan ekonomis bagi perusahaan. Next. Baik, selanjutnya mengenai perlindungan hukum terhadap rahasia dagang dan penyelesaiannya. Adanya perlindungan tersebut akan mendorong lahirnya temuan atau invensi baru yang meskipun diperlakukan secara rahasia, tetapi mendapat perlindungan hukum, baik dalam rangka kepemilikan, penguasaan, maupun pemanfaatan oleh penemunya. Perlindungan atas rahasia dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang UU RD dan mulai berlaku sejak tanggal 20 Desember tahun 2000. Undang-Undang Rahasia Dagang Nomor 30 Tahun 2000 memberikan lingkup perlindungan rahasia dagang, yaitu
meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan atau informasi lain di bidang teknologi dan atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Next. Nah, selanjutnya mengenai suatu rahasia dagang akan mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat, yang pertama adalah bersifat rahasia, yaitu maksudnya bahwa informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. Yang kedua, mempunyai nilai ekonomi. Maksudnya, mempunyai nilai ekonomi di sini bahwa sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi. Dan yang ketiga, informasi dianggap dijaga kerahasiaannya. Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut Next. Selanjutnya mengenai pelanggaran rahasia dagang. Pelanggaran rahasia dagang terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan. Pelanggaran tersebut dapat dikenai pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 300 juta rupiah sesuai dengan pasal 13 atau pasal 14. Untuk mengatasi adanya pelanggaran tersebut, maka diperlukan perlindungan hukum bagi pemilik dan atau pemegang haki yang bersangkutan. Nah, di samping itu juga ada perbuatan yang tidak dianggap pelanggar rahasia dagang, yaitu apabila tindakan pengungkapan rahasia dagang atau penggunaan rahasia dagang tersebut didasarkan pada kepentingan pertahanan dan keamanan, kesehatan, atau keselamatan masyarakat. Dan yang kedua, apabila tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan rahasia dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan. Nah, yang dimaksud dengan rekayasa ulang atau reverse engineering di sini dalam hal ini adalah suatu tindakan analisis dan evaluasi untuk mengetahui informasi tentang suatu teknologi yang sudah ada. Next. Sekian penjelasan saya mengenai rahasia dagang. Selanjutnya terdapat kesimpulan dari beberapa materi yang telah disampaikan oleh saya dan rekan-rekan saya, yaitu hak cipta, hak paten, hak merek, dan hak rahasia dagang adalah hak-hak yang diberikan kepada pemilik suatu karya atau inovasi guna melindungi kepentingan mereka terhadap penggunaan atau penyalahgunaan karya atau inovasi tersebut oleh orang lain. Hak ini memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan bisnis suatu perusahaan dan meningkatkan daya saingnya di pasar. Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait memegang peran penting dalam memberikan perlindungan dan penegakan hukum terhadap hak atas kekayaan intelektual ini. Pelanggaran hak cipta, paten, merek, dan rahasia dagang dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, selain itu, hak atas kekayaan intelektual juga memberikan insentif bagi para pencipta atau pemilik karya atau inovasi untuk terus mengembangkan kreativitas mereka, sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat melalui produk atau jasa baru yang dihasilkan. Namun perlu diingat bahwa hak atas kekayaan intelektual harus diimbangi dengan prinsip kepentingan umum dan keadilan. Pelindungan hak ini tidak boleh digunakan untuk menghambat akses masyarakat terhadap informasi atau inovasi yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan mereka. Oleh karena itu, perlindungan hak atas kekayaan intelektual harus dilakukan secara seimbang dan sesuai dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Ita atas penjelasannya mengenai rahasia dagang. Untuk selanjutnya, saya akan membacakan studi kasus yang nantinya akan teman-teman kerjakan terkait soal studi kasus ini pada link Google Form. Nah, studi kasus kali ini itu mengangkat materi mengenai pelanggaran dari HKI itu sendiri. Yaitu kasusnya yaitu lagu Selamat Ulang Tahun versi Inggris atau yang biasa kita kenal dengan Happy Birthday to You itu sudah diumumkan dinyanyikan saat seseorang itu berulang tahun. Nah, namun hak cipta lagu itu kini tengah dipermasalahkan di pengadilan. Persoalannya, siapa pemilik hak cipta lagu yang umum dinyanyikan tersebut? Nah, dalam laporan BBC pada hari Rabu, tanggal 9 bulan 12, itu perusahaan musik Warner
atau Chapel itu mengklaim memiliki hak cipta lagu tersebut, tetapi awal tahun ini hakim memutuskan bahwa lirik lagu itu bisa digunakan tanpa perlu membayar royalti. Next. Kemudian sekelompok seniman dan juga pembuat film pun berusaha untuk meminta uangnya kembali yang dikumpulkan oleh perusahaan itu selama bertahun-tahun. Namun, ketentuan perjanjian antara perusahaan dan juga seniman tersebut itu belum terungkap. Warner atau Chappell itu diperkirakan telah menerima sebanyak 2 juta dolar AS per tahun dari biaya penggunaan lagu itu di film, televisi, iklan, dan juga pertunjukan publik lain. Kemudian hak cipta lagu itu disyaratkan pada 1988, tetapi hakim memutuskan hak cipta hanya berlaku untuk pengubahan khusus musik, bukan lagunya. Dalam sebuah pernyataan, perusahaan itu mengatakan kami tidak setuju dengan keputusan hakim. Mohon maaf, tapi kami senang masalah itu terpecahkan. Nah, kemudian pengacara seniman, Mark Rifkin, itu mengatakan pihaknya menyambut baik kesepakatan, tetapi tidak memberi rincian. Melodi lagu tersebut dibuat dua saudara perempuan asal Kentucky pada tahun 1893. Mildred dan Patty Hill itu menyebut versi mereka yaitu Good Morning to All yang kemudian dimasukkan dalam lagu Happy Birthday to You yang selalu dinyanyikan dalam pesta ulang tahun seluruh dunia. Next. Baik, kemudian berikut merupakan referensi yang kami gunakan dalam menyusun materi, baik itu PPT maupun makalah pada materi HKI ini. Next. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai materi hak atas kekayaan intelektual pada kesempatan kali ini. Bila dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, bisa teman-teman tuliskan pada kolom komentar dan nantinya kami akan merespon pertanyaan ataupun diskusi yang akan teman-teman sampaikan. Mungkin sekian presentasi dari kami, kurangnya mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatian dan juga partisipasi dari teman-teman semuanya. Sekian dari kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.